Bicara saya Nilam Sari dan core-nya dari Pos DM mungkin? Kenal diri ya? Iya. Oke, sekalian sama teman-teman seksi bidangnya lah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Pareji. Di sini diamanahkan sebagai koordinator seksi bidang pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kawan-kawan rekan-rekan Sekbid POSDM dari samping kiri dulu. Dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Dio Citaro Wijaya, saya sebagai anggota POSDM. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Afriansah sebagai anggota muda dari POSDM. Oke, perkenalkan nama saya Lari Munada dari anggota POSDM. Perkenalkan nama saya Sewan Lairi dari anggota BPH POSDM. Perkenalkan nama saya Nurulisa Putri, anggota BPH POSDM. Perkenalkan nama saya Yeni Madinah Simaniki dari anggota muda POSDM. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Rahman dari anggota POSDM. Perkenalkan nama saya Safina Nurulisa Putri dari anggota muda POSDM. Perkenalkan nama saya Rizky Fianti dari anggota muda POSDM. Oke, mungkin sesi perkenalannya sudah. Sekarang kita basa-basi atau sharing dulu nih. Selama kegiatan hari-harinya ngapain aja nih dari kakak-kakaknya? Mungkin dari Kornen dulu. Nah, boleh. Baik ya. Untuk kegiatan sehari-hari saya, selain di masa perkuliahan, mungkin merambat sedikit ke bidang keorganisasian. Mungkin kesibukan saya cuma di organisasi dan kuliah saja. Terlebih, saya bukan orang asli Banjarbaru khususnya. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan. Oke, Oh, silakan. mungkin dari aku selain kuliah ya mengerjakan proker POSDM yang akan datang. Pak, tunggulah. Kesibukan saya selain berkuliah, saya juga mengikuti berbagai satu organisasi di Fakultas Perikanan tersendiri. Kamu pulang? Tidak ada. Saya masih di WA. Yang mengerjakan program. Oke, yang lain ada tambahan? Teman-teman Dari yang muda. anggota mudanya? Dua orang lah boleh. Perwakilan lah, perwakilan. Ya mungkin selain saya sibuk di perkuliahan, saya juga mungkin sibuk di organisasi. Daripada itu mungkin banyak juga proker-proker lain dari segmen lain yang bisa saya ikuti di setiap harinya. Contohnya berolahraga setiap harinya, mungkin itu dari saya. Terus, ya. Ada lagi? Ada lagi? Boleh, silakan. Kalau dari saya, selain berkuliah, kesibukan saya juga mengikuti organisasi, salah satunya di eksekutif muda BEM ULM sebagai Oke, mungkin basa-basi dan sharingnya udah. Kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan langsung ya. Boleh. Nih, bisa jelasin nggak sedikit divisi POSDM itu apa sih? Oke, izin menjawab. Sedikit dari pengetahuan saya tentang POSDM itu sendiri. Pertama, itu disingkat menjadi adalah pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Jadi, tugas pokok dan fungsi dari Sekbid POSDM itu sendiri terlebih pengurusan internalisasi organisasinya. Bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusianya dan bagaimana cara mengembangkan lingkup organisasi tersebut agar mana organisasi tersebut bisa adaptif terhadap modernisasi perkembangan pengurusan nantinya dan menjaga harmonisasi internal khususnya. Bagaimana cara kita menanggapi suatu permasalahan dalam internal organisasi terlebih yang mungkin bisa berdampak nantinya kepada kepengurusan itu sendiri. Dan mungkin sampai situ saja sedikit pengertian dari Sekbid POSDM sendiri. Mungkin kawan-kawan lain ada tambahan. Ada tambahan? Bagaimana? Ada tambahan dari kakak-kakak atau teman sekalian? Terus. Lanjut ya.
POSDM itu proker apa aja dan proker apa yang sudah terjalankan? Oke, izin menjawab kembali. Untuk proker yang dibawakan Sekbid POSDM pada periode kali ini itu berjumlah 8 program kerja. Yang pertama ada PKKMB, yang kedua ada public speaking, yang ketiga ada seminar nasional. Terus yang keempat ada kelas pengembangan internal, yang kelima ada upgrading, yang keenam ada putra-putra MSP, yang ketujuh ada wadah aspirasi mahasiswa, yang kedelapan ada staff of the moon. Mungkin untuk penjabaran program kerja yang telah saya sampaikan, saya serahkan kepada tanggung jawab program kerja masing-masing. Mungkin yang pertama ada PKKMB, dipersilahkan kepada Kakak Yarsa. Mungkin Kak Yarsa bisa melanjutkan. PKKMB itu apa? PKKMB itu apa aja? Dia para mahasiswa tadi. Ya sudah, ayo. Relax ya, santai aja. Ini Jadi jangan terlalu tegang. Atau mau minum dulu. Kita santai-santai aja, jadi jangan terlalu tegang. Ya, mungkin dari PKKMB itu sendiri merupakan suatu program kerja dari SDM untuk mewadahi mahasiswa baru pada masa transisi menjadi mahasiswa seutuhnya. Oke, itu sedikit dari PKKMB. Saya lanjutkan kepada kelas pengembangan internal. Ya, mungkin kepada Kakak Giam bisa menjelaskan apa itu KPI. KPI sendiri gimana ya? Kita sebagai mahasiswa yaitu sebagai BPH atau anggota muda lah khususnya, ilmu kita kan, generasi kita panjang, kita langkah kita juga panjang. Nggak mungkin kita cuma stuck di situ aja. Ya itu ada program KPI itu bisa dijalankan buat mengembangkan potensi lah. Mungkin itu sedikit dari KPI. Mungkin bisa kita masuk ke upgrading. Mungkin kepada PJ upgrading dipersilahkan. Mungkin ke Ini mungkin kayak ini bisa dipersilahkan. Ya, kayak ini bisa sedikit lah. Kalau gitu. Kurang lebih ya. Oke, saya menjawab menurut pengetahuan saya, upgrading sendiri itu adalah agenda untuk lebih mengakrabkan antara pengurus organisasi dengan anggota muda. Jadi di dalamnya itu kita rencananya full fun untuk bersenang-senang. Jadi supaya memacu semangat kita dalam berorganisasi. Lanjut atau sudah cukup untuk 3 penjabaran saja atau lanjutkan bisa? Kalau ingin dilanjutkan penambahan tidak apa-apa atau langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya bisa. Oh, selagi ada PJ-nya kan mungkin bisa kita lanjutkan kepada program kerja putra-putri MSP. Mungkin Kakak Aiza dipersilahkan. Ya, di sini saya sebagai penanggung jawab proker Putra Putri MSP, di mana Putra Putri MSP itu mencari putra putri terbaik di MSP yang nantinya akan diusung ke Putra Putri FPK gitu. Jadi tapi proker ini tidak terlaksana karena karena peminatnya kurang, karena persyaratannya itu yang bikin orang-orang itu tidak berminat untuk proker ini gitu. Terus bagaimana cara kalian supaya orang-orang yang tadinya tidak berminat supaya berminat itu gimana? Ada nggak cara menanggulanginya tadi tuh? Caranya nggak ada, makanya prokernya itu nggak terlaksana. Oke. kurang minat. Iya, kurang minat. Terus lanjut ke program kerja yang lain. Ada staff of the moon, mungkin dipersilakan. Ya, mungkin untuk staff dokter itu sendiri adalah mengapresiasi dari anggota PPH sendiri yang dilaksanakannya itu
setiap 1 bulan sekali ada satu anggota yang memiliki nilai terbesar dalam kegiatan dalam 1 bulan di kegiatan himpunan sendiri. Mungkin dari staff of the moon itu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ada lagi nih program kerja ya yang perlu dijabarkan. Dan mungkin jadi program kerja wajib kami selama pengurusan itu ada public speaking. Mungkin kakak lain kan silahkan dijabarkan program kerja tersebut. Ya, baik. Di USDM ada salah satu program kerja yaitu public speaking. Kenapa sih jadi public speaking ini sebagai pekerja utama ya? Karena itu tuh bisa membuat orang-orang di MSP itu pintar gitu, pintar dalam berbahasa, berbicara di depan orang banyak. Kemarin itu juga public speaking dimasukin ke dalam PKKMB kemarin. Jadi materi PKKMB udah masuk di materi public speaking udah masuk ke PKKMB. Lanjut ada materi lagi. Ada 2 program kerja seharusnya yang perlu dijabarkan. Lanjut kita lanjut ke wadah aspirasi mahasiswa nih kepada Kak Rafli, dipersilakan. Seminar sampai itu. Seminar. Terus silakan. Wadah inspirasi adalah tempat untuk menyalurkan ide atau Berhasil boy. Suaranya bisa agak Berkeras. dikeraskan. Tapi tempat untuk menerima masukan dari para mahasiswa yang kemudian akan diteruskan ke MSP. Oke, satu program kerja terakhir nih teman-teman. Ada seminar nasional yang terakhir yang akan kami laksanakan nanti. Mungkin kepada Kasih Pinatul, Desa Putri dipersilakan. Apa lagi? Ya, di agenda seminar ini akan ada yang ikut nih bisa dapat ilmu dan pengalaman. Berarti tadi seminar nasional, pastinya jangkauannya lebih luas. Jadi teman-teman bisa adaptasi juga dalamnya. Mungkin cukup untuk penjabaran program kerja di seksi bidang POSDM. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Sangat membantu ya dan berguna sekali dari public speaking dan untuk ya yang lain-lainnya lah. Ya. Jadi kita langsung lanjut ke sesi pertanyaan yang ketiga. Ada nggak sih proker POSDM yang terkendala untuk pelaksanaannya tadi itu? Nah, seperti yang sudah dijawab oleh KKNK, program kerja yang terkendala itu hanya satu untuk saat ini, yaitu putra-putri MSP. Di mana kendalanya? Pertama, satunya kekurangan peminat. Kedua, untuk timeline tersebut juga berbenturan, apalagi tidak ada kejelasan untuk agenda selanjutnya. Kan otomatis kalau untuk putra-putri MSP itu sendiri akan dilanjutkan, akan diwadahkan lagi untuk melanjutkan ke putra-putri PK. Sedangkan putra-putri PK saja kami tidak tahu kapan pelaksanaannya. Dan juga karena kekurangan peminat tersebut, kami tidak bisa menanggulanginya. Karena untuk standarisasi dari putra-putri PK juga sama seperti putra-putri MSP. Jadi alhasil untuk program kerja putra-putri MSP mungkin tidak bisa terlaksana untuk tahun ini, dan harapannya untuk tahun-tahun ke depannya, kepengurusan selanjutnya mungkin akan lahir putra-putri MSP selanjutnya. Mungkin itu saja untuk kendala program kerja pada periode kali ini. Selebihnya untuk program kerja yang lain mungkin ada yang belum terlaksana dan sudah terlaksana. Untuk kendalanya tidak perlu disebutkan karena ada POSDM sendiri. Dan mungkin yang sudah terlaksana pun alhamdulillah hasilnya pun juga berjalan lancar dan tepat sasaran. Oke, mungkin itu saja dari jawaban kami. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Adril. Mungkin selanjutnya ya pertanyaan yang keempat. Ada nggak nih proker dari POSDM yang melibatkan anggota lain atau melibatkan tim luar dari POSDM sendiri? Oke, pertanyaan yang bagus dari pembawa acara. Apa ada program kerja di seksi bidang kami yang melibatkan seksi bidang lain atau anggotanya terhadap program kerja kami? Tentunya ada, karena di seksi bidang POSDM sendiri mungkin ada terkendala jumlah orang, kuantitas. Mungkin itu menjadi kendala, tapi alhamdulillahnya bersyukurnya kembali teman-teman di sekbid lain juga turut andil membantu dalam pelaksanaan program kerja kami. Jadi untuk masalah kekurangan kuantitas
itu bisa tertanggulangi dengan baik. Terlebih orang-orang POSDM juga alhamdulillah bagus daripada segi pemikiran, dan mungkin cuma kekurangan tenaga di lapangannya nanti. Nah, jadi untuk teman-teman dari sekbid lain yang telah membantu program kerja kami ucapkan terima kasih banyak telah membantu kami, dan mohon maaf apabila kami dalam segala pelaksanaan dari program kerja kami itu mengalami kekurangan ataupun kendala yang mungkin kalian tidak merasa tidak nyaman dalam menjalankan program kerja kami tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jawabannya dari POSDM sendiri, atau ada tambahan lain dari Ada PKKMB yang paling ganas, yang paling ganas. lanjut aja ya, oke. Santai ya, minum dulu. Kalau mau minum. Kita relax ya. Santai kayak kawannya, aman. Santai. Kita di sini jangan terlalu tegang. Napas. Oke, lanjut aja ya. Ya, saya. Ini pertanyaan terakhir dan dijawab satu-satu ya dari kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Suka dukanya nih di bagian dari divisi POSDM itu apa aja? Oke, mungkin untuk suka duka di seksi bidang kami sendiri, mungkin saya cuma sebagai koor, mungkin akan menjawab yang paling terakhir nantinya. Saya serahkan kepada teman-teman BPH terlebih dahulu, karena mereka yang pertama masuk, setelah itu bisa jadi oleh anggota mudanya nanti. Mungkin kepada Kak Agian dipersilakan. Oke, kasihan dulu terlebih dahulu. Suka. Biasa. Memang kalau suka ya. Suka ya? Jujur ya, di POSDM suka ya rame. Ya. Kebersamaan ya. Iya, kebersamaan. Boleh bertanya, itu bohong atau enggak? Sumpah. Ya itu, ya menurut lah. Ya itu dapur POSDM. Ya. Ya. Dukanya nggak ada sih, atau belum? Kalau bisa jangan sampai lah. Ya, mungkin dari Kak Agian cukup. Dilanjutin kepada Kak Elsa. Menurut saya sebagai anggota BPH POSDM, saya merasakan suka di sini adalah saya mengetahui masalah-masalah yang ada di organisasi, karena kan kita organisasi pengembangan sumber daya manusia, khususnya di organisasi Hima sendiri. Jadi lebih mengetahui masalah-masalah yang ada di Hima sendiri. Terus untuk dukanya, sampai sekarang alhamdulillah saya tidak merasakan, dan mudah-mudahan jangan merasakan. Mungkin itu saja dari saya. Anggota kuat berusaha. Mungkin Selanjutnya. Sukanya sama aja sih ya, diem rame sih orangnya. Dukanya belum ada pengalaman sampai ini. jangan sampai ya. Mungkin dari anggota muda. Anggota muda dipersilakan, karena anggota muda yang baru masuk ya kan ya, mungkin bisa menyampaikan suka dukanya, terlebih ketika saya menjadi koordinatornya. Mungkin kepada kakak lainnya dipersilakan terlebih dahulu. Ada paling ujung, ada bagian nilam. Kalau suka dukanya di POSDM, sukanya banyak. Kakak koornya ganteng. Ya. Kebohongan yang hakiki bang. Kebohongan. Jujur. Ini resmi. Wah, teman-teman yang di belakang kamera apa ngomong? Tenang. Saya memang gampang gitu. Seperti itu. Ulangin kan? Lanjut. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Jadi sukanya itu orang POSDM semuanya itu humble. Kayak diajakin kayak rapat semuanya tuh gas gitu, nggak ada yang izin lah, izin lah apalah gitu. Kayak Saya mencium bohongan. Yang penting kita dukanya belum ada. Amin. Ya, dukanya belum ada dan jangan sampai. Dukanya Oteo. Download kepada kakak yang mungkin akan menjadi pimpinan Hima nanti. Ya, mungkin dari saya sendiri, mungkin banyak pengalaman yang bisa saya dapat ketika berkegiatan di himpunan ini sendiri. Karena di dalam suatu kegiatan itu memiliki
pengalaman yang sangat berbeda, pengalaman yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin untuk dukanya saat ini belum ada, dan semoga untuk kedepannya tidak ada, dan kedepannya juga semoga kita bisa saling mempererat kekeluargaan di dalam divisi maupun bisa merangkul untuk teman-teman yang lain di himpunan mahasiswa Hima MSP ini. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Farhan. Mungkin selanjutnya anggota mudanya. Ya, bisa. Pada kayak ini mungkin bisa dipersilakan. Ini dipersilakan. Oke, jadi untuk suka duka di POSDM ini, untuk dukanya dulu nggak ada ya, karena belum gitu. Jangan ada sebentar. Terus untuk sukanya nih banyak, karena pertama Ulun baru pertama nih ikut organisasi yang lumayan gede, karena di kampus. Jadi banyak banget pengalaman yang udah diambil. Terus juga untuk partner-partnernya keren-keren, enak diajak diskusi, terus juga berbagi pengalaman. Udah sih lagi. Selanjutnya mungkin dari Kak Rafli. Kalau dukanya Mungkin kenapa bisa dijelaskan suaranya? kalau dukanya kalau sukanya mungkin kalau sukanya mungkin lebih asik aja orang. Sampai ya. Oke, selanjutnya Tenang dan tremor. kita santai ya, di sini santai. Jangan tremor ya. Tremor ya. Sukanya sih lebih sama aja kayak yang lain. Di POSDM itu seru, lagi orangnya ramah-ramah. Bintang 100. Bintang 5 deh. Banyak muncul. Kalau dukanya alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah. Dari Kak Nisbi mungkin penutup. Sukanya banyak, misalkan akrab sama kakak-kakak, sama teman-teman juga semuanya. Kalau dukanya nggak ada sih. Terima kasih. Mungkin POSDM ini cukup ini ya guys ya, kebersamaannya sangat erat dan kayaknya solid banget ya. Ini POSDM ini kayaknya yang paling ini deh, kekeluargaannya, kebersamaannya Amin. Boleh langsung nih? Oke, dipersilakan. Saya selaku koordinator seksi bidangnya. Mungkin untuk duka yang pertama kali mewakilkan teman-teman yang mungkin belum berani menyampaikan duka selama di POSDM tersebut. Pertama, untuk perihal program kerja yang mungkin tidak terlaksana, itu juga menjadi duka kami bersama. Ya mungkin PD-nya ada sebuah kebahagiaan. Ya mungkin untuk duka dari program kerja yang tidak terlaksana itu ada putra putri MSP. Karena sudah jauh-jauh hari kami persiapan untuk melaksanakan program kerja tersebut. Namun pada hari pelaksanaan tersebut gagal terlaksana dikarenakan banyak hal yang mungkin tidak bisa kami tanggulangi atau kami kasih solusinya. Mungkin itu untuk duka kami selama di Sekbid POSDM tersebut. Terlebih mewakilkan kepada anggota-anggota saya, mungkin saya selaku koordinator terlalu membebani anggota saya karena banyak kekurangan saya sebagai manusia khususnya umumnya, mungkin sebagai koordinator juga khususnya saya juga terlalu membebani anggota saya. Mungkin ada banyak hal yang akan membebani teman-teman selama di pengurusan nantinya. Maka dari itu duka saya jangan sampai jadi duka mereka, namun duka mereka juga harus jadi duka saya juga. Terlebih untuk sukanya tersebut, saya merasa anggota-anggota yang bersama saya pada saat ini mungkin yang tidak ada pada tempat ini juga adalah anggota-anggota dan teman-teman rekan-rekan pengurus yang hebat. Terlebih dari segala segi pemikiran ataupun eksekusi dalam lapangannya nanti. Terlebih saya berbangga lah punya mereka di sisi saya. Karena tanpa mereka pun saya juga tak akan bisa sejauh ini melangkah di seksi bidang ini sendiri. Dan juga suka saya selama di sini, teman-teman di seksi bidang POSDM itu sendiri
juga bisa berpendapat. Terlebih itu kesukaan saya berpendapat untuk melanjutkan estafet kepengurusan agar mana program kerja yang akan kami laksanakan bisa jauh lebih baik daripada harapan saya. Pertama, nah jadi untuk teman-teman rekan-rekan pengurus di POSDM pada khususnya, saya juga teramat bangga, teramat berterima kasih juga telah dibersamai mereka dari awal kepengurusan sampai akhirnya nanti tidak tahu di mana, entah sampai demis atau stuck di tengah jalan nantinya. Mungkin itu saja untuk dari saya selaku koordinator. Terima kasih pada pembawa acara. Makasih banyak untuk koordinator SDM yang telah menyampaikan dan dari suka atau dukanya dan juga teman-teman. Mungkin untuk sesi ini kita minum-minum dulu ya. Anjay, minum dulu. Ya, minum dulu, santai dulu, relax dulu kita. Oh, dia panik tadi guys. Salam. Perlu terakhir semuanya jadi minum dulu. Oh ya. Untuk tempatnya kami makasih banyak untuk On Kopi yang telah menyediakan tempat dan baik itu makanan ataupun minuman. Terus On Kopi makasih banyak. Jangan lupa datang ke Turun Kopi ya guys ya, karena selain menyediakan makan dan minuman yang enak dan affordable untuk budget mahasiswa, tempatnya pun juga nyaman dan instagramable khususnya. Jadi tempat nongkrong pun juga asik. Mungkin endorse cukup ya. Ada lagi nih pembawa acara untuk selanjutnya atau kita apa ya namanya lah? Jangan main games dulu nih, kayaknya nih asik nih. Oke, kita akan lanjut ke games ya untuk isi waktu. Ada games I love you. Teman-teman yang udah dilihat. Apa tuh? Kita bisa ngisi Di sini link kita polnya. apa ya? Ini kan core-nya kan udah sama. Semuanya. Buat manusia kan semuanya ya. Lo, Mantap. lo apa ini? Ini terekam ya pasti sudah. Ini pas mau bikin sini. Oh ya. Satu lagi kurang lagi. Minggir. Kanan. Wis, anjir. Balik. pulang. Salah. Masih diisi tak? Belum. Santai. Tenang. Ini core-nya masih jurus satu ini. Aku dapat Core nih. masih jurus satu ini. Oke, jadi di sini kita bakal games tebak kata ya, guys ya. Oke. Jadi di sini ada 17 huruf. Ya. Hurufnya Jargon. Oh iya, mantap. Nyontek ya. Gak dapat tuh. Belum disuruh balik. Enggak, langsung aja. Bukan sudah dikasihmu, jadi langsung dijawab. Nyontek pemirsa. Bagaimana mereka ini? Iya, diisi yang garis-garis dulu. Paham banget. Kak, mohon maaf, yang nomor 1 ya, nomor 1 dulu, jangan langsung Oh. nomor 1 dulu kan baru kasih dulunya nomor 1. Pinanya udah selesai kok sampai akhir. Gimana ini pemirsa? Saya nggak bakal juara satu di sini. Oke, di sini cepet-cepetan ya, siapa yang bisa. Dapat tuh kopi gratis. Saya juara satu nampaknya. Makanya ada kan. Bang Cik. Kasih dulu, Mbak. Curang. Keceplosan. Ayo, Kak. Udah ya? Udah. Sama. Jawabannya
Jawabannya Jayana Prayanto. Excited banget. Santai ya, santai baru nomor 1. Oke, kita lanjut game yang kedua. Cluenya praktek lapang. Ya. Iya. 1, Iya. Sudah. 2, 3. Teluk kami ya. Teluk kami. Oke, yang ketiga ya, lanjut ya. Yang ketiga punya block proker. Belum. Seorang nggak beringat. 1, 2, 3. Block trading. Oke, langsung yang keempat ya. Yang keempat ini cluenya se-Indonesia. Oh. Sudah. FIFA Superindo. Abang. Tenang, oke. Sesi pertanyaan yang kelima. Ini kakak-kakaknya sangat bersemangat ya. Kakak-kakaknya sangat bersemangat. Apa ini cok? Apa ini yuk? Oke, kita langsung lanjut aja ke Asik guys. game yang kelima. Asik, guys, asik. Oke, untuk cluenya anggota muda. Cluenya anggota muda, ayo. Apa ini? Belum. Bangke ngarinya nggak ada bukan ada. Tapi dia salah. Salah. Pas nih. Break. Dia-nya ketinggalan. Gak usah pakai dia. Ya jawabannya semua cara aja pakai. Jadi jawabannya Farhan Apriansa. Terima kasih. Oke, ini langsung games yang terakhir ya. Untuk cluenya BPH. Kamu udah tahu. Santai. Di jawabannya di ini dulu ya, ditutup dulu ya. Sambil tunggu yang teman-teman yang lain. Lambat udah pada selesai kan? Oh. Ini terlalu bersemangat ya teman-teman. Karena wordnya sangat energi sekali. Jadi anggota mudanya, Ini ya guys ya. anggota mudanya pun ikut energik nih. Besti. Jadi ini sangat ini ya, seru ya. Tema MSP memudara ya guys. Oke. On air. Oke, untuk jawabannya Siti Fatmawati. Oke, gamesnya mungkin sampai di sini ya. Hadiahnya dapat senyuman dari kata usaha. Sampai pulang. Di belakang layar. Oke, kakak usahanya baru mungkin kita lanjutkan ya. Jadi ini sesi terakhir kita games dan Bukannya gratis kan? Bukannya mau pulang ya? Iya, Mbak. Lagi live. Iya. Jangan lupa lagi live. Belajar. Oke, sebelumnya terima kasih untuk dari Divisi. kornya sekalian, divisi Pos DM, Kak Adril, sama Kak Ersa, Kak Elisa, Kak Yeni, Kak Rapli, Kak Puput, Kak Nispi, Kak Dion, Kak Farhan, sama Kak Laili. Jadi beri tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk partisipasinya malam ini, sudah mau ya sharing-sharing lah, kita berbagi ilmu, berbagi ya tentang kegiatan-kegiatan proker lah. Jadi itu sangat membantu dan sangat ya apa ya, pokoknya ini yang terbagusnya lah menurut kita ya dari dan
Oke, Closing dipersilahkan. statement dulu ya dari kita kawan-kawannya, mewakilkan dari rekan-rekan POSDM sendiri yang berhadir atau tidak hadir. Sangat-sangat berterima kasih kepada Divisi Kominfo Hubungan Masyarakat dan Informasi telah mengundang kami pada program kerjanya yaitu Cakap Sekejap atau bisa disingkat Cakap, telah memberikan undangan yang resmi dan juga mengagendakan dengan tempat yang sangat-sangat bagus. Terlebih game yang sangat menarik dan juga pertanyaan yang berbobot sekali untuk kami jawab. Mungkin dari kami jangan lupa lah libatkan kami di setiap agenda program kerjanya nanti. Selain kami yang minta bantuan kepada Kominfo, kami juga siap membantu Kominfo dalam setiap pengerjaan program kerjanya apabila memerlukan bantuan. Terlebih closing statement dari saya, hidup yang tak diperjuangkan tak layak dimenangkan, dan hidup yang tak diuji tak layak dijalani. Bila kita hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.